Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D dari kelas 4D Koop yang membawakan materi SAP atau poros pada mata kuliah mesin yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sujaka dengan NIM 23610404 dan Saya Alif Sedia Manggala dengan NIM 23610402. Ya, saya Leo Vincent Filipus Sirait dengan NIM 2361040003. Saya Rolando Belum Purba dengan NIM 2361040001. baik. Jadi pada presentasi kali ini yang kita bahas adalah ada 6 topik, yaitu pendahuluan dari apa itu SAP dan perancangan, kemudian serta spesifikasi, perhitungan dan perawatan dari elemen atau SAP tersebut. Nah, pada elemen mesin dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada elemen sambungan, elemen penyangga dan elemen transmisi. Nah, SAP ini termasuk ke dalam elemen transmisi, di mana SAP ini merupakan suatu elemen yang stasioner, artinya diam yang berputar, di mana biasanya berpasangan dengan elemen lain seperti gear, flywheel, bearing dan lain-lain. Lalu fungsi SAP ini fungsi utama untuk meneruskan tenaga bersama putar-putar lain, juga sebagai dudukan elemen lain yaitu kayak gear, flywheel dan bearing. Nah, untuk jenis-jenis itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pembebanan dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan pembebanannya ada poros transmisi. Poros transmisi ini mendapatkan beban puntir dan beban bentuk atau beban aksial. Lalu ada poros spindle. Poros ini poros lurus, tapi dia lebih pendek. Jadi bisa dilihat ini pada mesin bubut. Nah, poros ini mendapatkan beban aksial, beban puntir. Lalu poros gandar ini tidak mendapatkan beban puntir, hanya mendapatkan beban aksial. Lalu berdasarkan bentuknya itu ada poros lurus dan poros angle. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas SAP yang sering kita jumpai di alat berat, yaitu crankshaft. Karena di alat berat ini semuanya pasti ada crankshaft di tiap unit, engine, genset. Ya, itu crankshaft adalah suatu elemen mesin yang dimana fungsinya untuk meneruskan tenaga dari blok bakaran ke flywheel dan untuk mengubah gerakan naik turun dari piston atau linier ke gerakan rotari, gerakan berputar. Lanjut. Nah, berikut adalah konstruksi dari crankshaft ini, di mana yang garis ini adalah oil hole atau tempatnya oli bersirkulasi. Lalu yang hitam ini main bearing jurnal. Jadi dia ini melekat pada cinder block, lalu dikencangkan melalui main cap. Lalu yang warna merah ada contour bearing jurnal. Nah, ini terpasang pada connecting loop dan di atasnya ada piston. Lalu ada web. Web ini dia berupa lubang pada crankshaft ini yang berfungsi untuk membalancekan crankshaft. Lalu ada counter web sebagai pemberat, dan ini pada bagian belakangnya tersambung ke flywheel. Ini bagian depan tersambung ke gear train dan juga fiber cylinder. Oke, itu sekian dari saya. Untuk perancangan poros bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Kita akan masuk ke perancangan poros. Pada perancangan poros sendiri dia terjadi perlakuan panas atau heat treatment, di mana heat treatment ini akan merubah suatu sifat material, yaitu yang pertama, 1, dapat meningkatnya kekuatan dan kekerasannya, 2, mengurangi tegangan, 3, melunakkan,
4. Menghaluskan butir kristal yang akan berpengaruh terhadap uletan bahan. Next. Nah, ini adalah pengertian heat treatment sendiri, yaitu suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendingin atau quenching. Next. Ya, di sini adalah diagram heat treatment-nya, di mana proses heat treatment yaitu dipanaskan dengan suhu 850 derajat, kemudian akan di-hold selama 30 menit dan akan di-quenching menggunakan media air pada suhu 600 derajat. Dilakukannya seperti itu biar mendapatkan sifat yang perlite, di mana sifat perlite memiliki sifat keras, bulat, dan kuat. Next. Lihat, ini kan ada video di sini. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang poros, yaitu pertama ada kekuatan poros. Kenapa sih kekuatan poros harus diperhatikan? Karena dia yang menahan beban atau menahan torsi. Kemudian ada yang kedua yaitu kekuatan poros. Sama halnya seperti kekuatan, dia menahan beban, tetapi dia bisa terjadi perubahan beban, yaitu bisa menyebabkan komponen ini sendiri terjadi perubahan pada materialnya. Nah, yang ketiga adalah putaran kritis. Itu kenapa harus diperhatikan? Karena crankshaft pasti akan berputar, di mana putaran itu akan terjadi putaran hebat yang dapat menyebabkan kerusakan komponen. Makanya putaran kritis ini harus diperhatikan dalam merancang shaft. Kemudian keempat yaitu adalah bahan material, di mana bahan material itu sangat penting karena pada proses pembuatan crankshaft sendiri atau shaft itu tidak bisa memakai bahan yang sembarangan. Next. Kemudian kita akan lanjut ke struktur material. Nah, setelah yang dijelaskan oleh teman saya, kita mengambil contoh yaitu crankshaft, di mana kita akan melihat apa saja material yang terdapat pada crankshaft tersebut. Nah, di sini dia menggunakan adalah steel alloy karena sifatnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan crankshaft. Nah, ini adalah sifat penyusun dari crankshaft tersebut, yaitu ada iron dengan simbolnya Fe yang berfungsi sebagai unsur dasar karena iron berpengaruh positif dalam meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Terus ada simbol C yaitu karbon yang berfungsi untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan tarik. Kemudian ada simbol Si yaitu silikon yang berfungsi untuk menambah kekuatan dan ketahanan material. Kemudian ada Mn atau mangan yang berfungsi untuk memperbaiki struktur baja dengan menambah kekuatan dan tahan dari aus. Kemudian ada simbol Ni yang yaitu nikel yang berfungsi untuk menambah keuletan dan ketangguhan material. Ada juga simbol V yaitu vanadium yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan panas pada material. Kemudian ada kromonium yang berfungsi meningkatkan kekuatan material dan yaitu tahan terhadap korosi. Kemudian ada molybdenum yang memiliki sifat ketahanan panas yang tinggi dan dapat menahan suhu yang tinggi karena pada putaran crankshaft itu pasti terjadi putaran atas yang sangat tinggi, panas yang sangat tinggi. Next. Nah, kemudian di pengujian material ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengujian material. Pengujian material itu ada dua, yaitu destructive test dan non-destructive test. Nah, destructive test itu adalah metode pengujian logam dengan menimbulkan kerusakan, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui ketahanan atau hardness test suatu material yang dirusak menggunakan alat uji atau mesin uji. Nah, yang non-destructive test itu yaitu metode pengujian logam yang tidak menggunakan kerusakan, yang bertujuan untuk mengetahui apakah material masih aman atau tidak melewati batas kerusakan. Next. Nah, di sini ada Brinell test. Brinell test adalah salah satu cara pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan. Pada pengujian ini, Brinell digunakan bola baja yang dikeraskan sebagai indikator. Fungsinya adalah untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja yang ditekankan pada permukaan material tersebut. Di sini ada videonya, bisa ditampilkan. Berikut adalah contoh video.
Ada juga namanya Rockwell test. Rockwell Hartman ini sering disebut sebagai metode kedalaman diferensial, yang artinya kedalaman sisa lekukan yang ditinggalkan oleh indentor untuk mengetahui nilai kekerasan suatu benda uji. Penekanan indentor pada material dilakukan dengan menerapkan beban pendahuluan atau beban mira. Kemudian ditambah dengan beban utama, lalu beban utama dilepaskan sedangkan beban minor masih dipertahankan. Berikut adalah video yang akan ditayangkan. Dapat kita lihat juga di sini menimbulkan bekas atau luka. Itu di mana Rockwell test ini merupakan destructive test. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang spesifikasi dari main bearing journal. Next. Ya, di sini dapat dilihat diameter dari crankshaft journal 90.000 kurang lebih 0,020 mm atau 3,5433 kurang lebih 0,008 inci. Dan diameter dari crankshaft journal untuk connecting rod bearing itu 70.000 kurang lebih 0,020 mm atau 2,7559 kurang lebih 0,008 inci. Dapat dilihat di sini jika bearing journal tersebut dapat keretakan seperti gambar ini, itu diwajibkan untuk mengganti. Dan jika dilihat ada kausan pada bearing journal seperti di gambar, dapat digunakan lagi. Dan jika dapat kausan pada sisi samping bearing journal, itu juga masih dapat digunakan lagi. Next. Nah, di sini ada perhitungan perencanaan poros. Poros dengan satu tumpuan. Momen lengkung yang dialami oleh poros dapat dihitung dengan persamaan ML sama dengan F kali L. Satuannya Newton mm. Besaran momen lengkung sebanding dengan tegangan lengkung, dan momen tahanannya yaitu ML sama dengan. Nah, itu dia. Nah, lanjut perhitungan perencanaan poros. Poros dengan satu tumpuan. Momen lengkung yang dialami poros dapat dihitung dengan persamaan ML sama dengan F kali L. Satuannya Newton mm. Besarnya momen lengkung sebanding dengan tegangan lengkung, dan momen tahanannya yaitu ML sama dengan tegangan lengkung sigma L dikali WL. Keterangannya seperti berikut. Untuk penampang bulat pejal besaran momen tahanan lengkung adalah WL sama dengan Pi per 32 D pangkat 3 sama dengan 0,1 D pangkat 3. Next. Nah, di sini poros dengan beban lengkung. Poros dengan beban lengkung yang mempunyai panjang L, di tengahnya mendapatkan beban, maka akan terjadi momen lengkung, yaitu next. Nah, bisa dilihat momen lengkung ML sama dengan RA kali 0,5 L sama dengan 0,25 FL satuan Newton mm. Nah, bisa dilihat lagi ke bawah. Next. Di sini ada contoh soal. Hitunglah tegangan lengkung yang terjadi pada poros. Berarti kita menggunakan rumus ini. Sigma L sama dengan F dikali L sama dengan 100.000 Newton mm. Kenapa bisa dapat ini? Karena F-nya sama dengan 1000 Newton dan L 100 mm. Jadi tinggal dikalikan dapat hasilnya seperti ini, begitu. Nah, sekian, terima kasih.
Perawatan Di sini saya akan menjelaskan perawatan material. Nah, perawatan crankshaft adalah langkah kunci dalam menjaga kesehatan engine dengan memahami penyebab kerusakan potensial sistem kerja crankshaft dan langkah-langkah perawatan crankshaft yang tepat. Perawatan crankshaft menggunakan sling berbahan nilon untuk mengurangi drag. Pada saat menyimpan crankshaft, formasi atau beri anti karat atau 40 agar tidak terjadi karat karena oxidasi lalu di wrapping. Pastikan sistem pelumasan mesin berfungsi dengan baik untuk mencegah kausan dan gesekan berlebihan. 4. Hindari kondisi overheating dengan memastikan sistem pendinginan beroperasi dengan baik. Kami dari kelompok 1D mengucapkan sekian dan terima kasih.